Di tanah yang diludahi waktu dan dikencingi sejarah, Rahab Khurafat berdiri dengan jubah murka, mata setajam sumpah, lidah sepanas bara. Tiap langkahnya menggugurkan iman yang tersisa. Ada satu nama yang jika disebut di Arat Nasun, membuat udara menahan napas dan tanah retak oleh beban kepercayaan. Rahab Khurafat. Ia bukan hanya sosok, ia adalah dongeng yang disulut oleh fanatisme dan dibungkus dalam jubah kesucian yang sobek di banyak sisi. Di negeri yang membingungkan antara warisan dan khayalan, Rahab muncul seperti residu mimpi basah, seorang keturunan samar, arogan, menggeram, dan berjubah campuran murka serta dusta. Konon, kakek buyutnya berasal dari luar Arat Nasun, membawa nama suci yang diselipkan seperti surat palsu dalam buku kuno. Ia mengaku keturunan nabi, tapi cara jalannya lebih mirip Bahadur yang gagal naik pangkat. Arat Nasun tak pernah kekurangan Tuhan baru, dan Rahab menjelma seperti dewa urban, dijunjung bukan karena cinta, tapi karena ketakutan dan oportunisme. Ia bukan tokoh, ia bukan penipu, ia adalah peristiwa, semacam ledakan dalam ruang budaya yang lapar akan sosok gila yang bisa menjanjikan keselamatan sambil meludahi akhlak. Albert Camus pernah menulis bahwa manusia adalah makhluk yang menolak apa adanya, maka lahirlah Rahab. Sebuah penolakan terhadap logika dan pengangkatan absurditas sebagai agama. Tak ada yang waras di sekelilingnya, sebab kewarasan dianggap pengkhianatan. Karena dalam tubuh Rahab Khurafat, sejarah bukan ditulis, tapi ditiup ke dalam botol. Rahab Khurafat lahir dari kisah silsilah yang samar, seperti benang emas yang ternyata hanya tali plastik dicelup air teh. Ia mengklaim dirinya Zuriyah, keturunan suci dari Nabi, namun urat nadinya mendidih dalam amarah yang tak pernah berpuasa. Kemarahan bukan lagi emosi baginya, melainkan semacam kredensial, surat pengantar menuju status spiritual. Ia membentak seperti imam murka, mencaci dengan mulut yang dulu konon pernah dibasahi doa. Di Arat Nasun, suara Rahab seperti gemuruh guntur yang disembah, bukan karena indah, tapi karena menakutkan. Pengikutnya berdiri dalam lingkaran neraka kecil, mendengarnya mengumpat, dan mereka menyebut itu karomah. Simone Weil pernah mengatakan, kekuasaan yang tidak bisa menangis adalah kekuasaan palsu, tapi Rahab tidak menangis, tidak pernah. Ia hanya mengaum. Dalam dunia yang kehilangan definisi kebenaran, emosi dianggap kebenaran itu sendiri. Dan Rahab tahu persis, semakin ia marah, semakin mereka tunduk. Kemarahan baginya bukan kelemahan, tapi ritual, semacam wirid brutal yang menampar logika. Ia menyulut amarah dari dosa moyangnya, dan menyulapnya jadi klaim kesucian. Paradoksnya, semakin dia menghina, semakin mereka percaya. Semakin dia menggeram, semakin banyak yang takjub. Seolah amarah itu bukan milik manusia biasa, tapi jejak gaib dari langit yang murung. Di Arat Nasun, iman telah berubah bentuk. Bukan lagi doa, bukan lagi akhlak, tapi barisan manusia yang rela membela Rahab Khurafat dengan mata tertutup dan lidah dijahit dogma. Apapun yang ia lakukan, entah maki, tindas, atau penghinaan, akan dibela. Bukan karena benar, tapi karena berkah dianggap bisa ditarik dari absurditas. Rahab tidak butuh bukti. Ia punya pasukan fanatik yang memamah dusta seperti roti perjamuan. Mereka membela karena takut kehilangan ilusi, karena di negeri yang lapar makna. Bahkan angin yang lewat dari mulut Rahab dianggap wahyu. Ia telah mematenkan absurditas, menjadikannya industri rohani. Satu kata dari dia lebih berat dari 1000 ayat, karena iman mereka bukan pada Tuhan, tapi pada mulut manusia. Erich Fromm menulis bahwa kebebasan bisa membuat manusia melarikan diri ke dalam perbudakan. Dan itulah mereka, para pemburu spiritual yang menyebut penjilat sebagai murid dan menyebut pengkritik sebagai setan. Ironisnya, makin sering Rahab berbuat salah, makin tebal pembelaan mereka, makin tak masuk akal perbuatannya, makin suci ia dianggap. Kebenaran tak lagi berdiri di sisi fakta, tapi di sisi loyalitas. Mereka membela bukan karena yakin, tapi karena takut kehilangan pusat gravitasi hidup mereka. Berkah bukan lagi sesuatu yang diturunkan, tapi dibeli dengan fanatisme. Rahab bukan imam, ia adalah badai kecil yang mereka puja karena diam-diam mereka ingin hanyut. Rahab Khurafat berbicara seperti petir yang dipaksa jadi khutbah. Kata-katanya kasar, nadanya meledak seperti meriam dalam ruang hening, dan lidahnya seperti cambuk yang dibasuh kekerasan. Namun yang lebih mengerikan, kata-kata itu dianggap suci. Setiap umpatan Rahab dibingkai dengan tafsir aneh. Para pengikutnya berkata, itu bukan hinaan, itu kode ilahi. Ketika ia menyebut lawan dengan nama-nama binatang, mereka menyebut itu sebagai hikmah dalam bentuk ekstrim. Roland Barthes pernah menulis tentang mitos yang menyamar jadi bahasa. Rahab telah menjadikan kekasaran sebagai mitos, bahwa semakin jujur ia tampak brutal, semakin tulus ia dianggap membimbing. Ia tak mengajari adab karena adab dianggap lemah. Ia tidak berdiri di atas akhlak, tapi di atas kerumunan yang tak butuh kesopanan, hanya hiburan spiritual. Dalam pidatonya yang penuh makian, pengikutnya menangis haru, bukan karena merasa hina, tapi karena merasa dipilih. Seolah kemuliaan itu datang dari mulut yang bau ajakan perang, bukan dari hati yang bersih. Ada ironi yang tak bisa dipadamkan. Seorang yang mengklaim keturunan suci Nabi berbicara seperti preman pasar.
dan disembah seperti api. Lidahnya bukan penyampai kebenaran, tapi senjata untuk membungkam nalar. Rahab menjadikan mulutnya altar baru, bukan untuk doa, tapi untuk penghinaan yang disucikan. Air adalah lambang kesucian dalam banyak ajaran, tapi di tangan Rahab Khurafat, air menjadi medium ajaib yang disamarkan dengan kata berkah. Ia meniup botol air mineral, perlahan, seperti meniup roh ke dalam boneka plastik. Dan seketika, air itu dianggap suci. Apa ini segel berkah? Apa ini surat tanah? Atau warisan kerajaan dari langit gelap yang malas jadi terang? Para pengikut antri membawa botol air mineral. Mereka yakin bahwa satu hembusan nafas Rahab mengandung ribuan ayat tak tertulis. Mereka meminum air itu dengan penuh harap, seolah iman bisa ditelan dan logika bisa dibilas. Jacques Derrida pernah menyinggung soal trace, jejak yang tak pernah benar-benar utuh, tapi tetap dipercaya. Air Rahab adalah trace. Itu, ia menyisakan rasa yang kosong, tapi keyakinan yang penuh. Seolah berkah bisa ditiup, dan realitas bisa dimanipulasi oleh satu desahan mulut. Ironinya, tak satu pun dari mereka bertanya, apa yang masuk ke dalam air itu selain karbon dioksida dan khayalan? Apakah berkah kini bentuknya aerosol? Dan yang lebih tragis, setiap keluarga di Arat Nasun kini punya air tiupan, disimpan di kulkas sebelah saus sambal, dan dipercaya menyembuhkan segalanya, dari batuk sampai masalah rumah tangga. Ini bukan lagi ritual, ini bisnis absurditas, di mana napas dijual sebagai jimat, dan botol plastik menjadi wadah penyelamatan palsu. Tapi dalam dunia yang haus keajaiban, bahkan udara basi pun bisa menjadi mukjizat asal ditiup oleh orang yang dipercaya sebagai bayang-bayang garis suci langit. Di negeri Arat Nasun, iman telah direduksi menjadi gerakan tubuh. Bukan lagi sikap hati, tapi upacara jongkok dan ritual mencium tangan, seolah dosa bisa hilang dengan kontak kulit. Rahab Khurafat duduk di atas singgasana plastik berhiaskan ego, tangannya diciumi seperti kunci surga. Pengikutnya berjajar jongkok, ada yang meneteskan air mata, bukan karena sadar, tapi karena berharap ampunan instan dari tangan yang sama pernah menunjuk dan memaki. Gerakan ini bukan lagi simbol hormat, tapi kontrak diam-diam, tunduk demi berkah. Michel Foucault pernah berkata bahwa tubuh bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Dan Rahab tahu itu. Ia membiarkan mereka mencium tangannya karena ia tahu, dari tangan itu, kontrol mengalir. Seperti listrik, seperti candu. Ia tidak pernah menolak. Ia tidak berkata, jangan cium tanganku, aku bukan orang tuamu. Ia hanya diam, karena diam adalah cara terbaik untuk menyetujui pemujaan. Dan para pengikutnya terus datang, dengan baju terbaik dan iman terburuk. Mereka menyebut sentuhan itu sebagai berkah, padahal itu hanya ilusi yang mereka produksi sendiri. Mereka ingin diselamatkan tanpa berpikir, ditebus tanpa bertobat. Iman mereka bukan lagi kepada Tuhan. Iman mereka ada pada telapak tangan Rahab, tangan yang sama yang dulu menunjuk dan menghukum. Sebuah dunia di mana jongkok adalah keselamatan, di mana berkah bisa ditarik dari pori-pori manusia, dan di mana kehormatan dijual dalam bentuk upacara fisik yang hampa. Rahab Khurafat pernah berkata, ia digigit ular king cobra, tapi bukan dia yang keracunan. Ularnya yang tewas dalam 2 menit. Bibirnya tak gemetar saat berkata demikian. Ia percaya, dan lebih berbahaya dari kepercayaan palsu adalah ribuan orang yang ikut percaya. Mereka menyebutnya karomah. Mereka menulisnya dalam kitab kecil buatan sendiri, kitab yang tak bisa dibaca logika. Di Arat Nasun, fakta bukan soal bukti, tapi soal siapa yang mengucapkan. Dan jika Rahab berkata air bisa terbakar, maka pengikutnya akan menyulut korek di sungai. Umberto Eco pernah menulis bahwa dalam masyarakat yang kehilangan orientasi, absurditas bisa jadi pusat iman. Dan Rahab, seperti Chuck Norris dalam film Expendables, telah menjadi mitologi berjalan. Bukan karena prestasi, tapi karena cerita-cerita yang terlalu konyol untuk dibantah, dan terlalu sakral untuk ditertawakan. Ular yang tewas karena menggigitnya, bukan hanya lelucon. Itu adalah tanda zaman, di mana takhayul dijual dengan bumbu spiritual, dan kebodohan dipuja sebagai keberkahan. Bayangkan, seekor hewan berbisa, simbol ketakutan dan kengerian, tunduk pada tubuh Rahab yang disebut-sebut membawa keturunan suci dari langit. Di sini, biologi dihajar oleh mistik, dan kematian si ular justru menjadi bukti bahwa Rahab tak lagi manusia, melainkan sesuatu di antara mitos dan mabuk kekuasaan. Tapi siapa yang bisa membantah? Karena dalam dunia pengikut Rahab, akal adalah musuh, dan kisah konyol adalah kitab. Setelah luka taring sang king cobra, Rahab tak hanya selamat, ia berubah. Katanya, tubuhnya mulai bisa bergerak seperti ular, senyap, lenting, meliuk. Seolah racun itu bukan menghancurkan, tapi menyempurnakan. Ia tunjukkan gerakan aneh, lengan yang menari seperti belalai neraka. Para pengikut berseru, itu jurus dari alam gaib. Padahal bagi yang waras, itu hanya tarian mabuk spiritual yang kehilangan gravitasi akal sehat. Ia mengklaim bisa meniru gerak bela diri dari ular, tapi ia tak sedang memeragakan seni mempertahankan diri. Ia memeragakan bagaimana keyakinan bisa dipukuli hingga memar, lalu disebut pertunjukan ilahi. Jean Baudrillard pernah menulis tentang simulacra, tiruan yang tak lagi butuh aslinya.
Rahab telah menjadi simulakra spiritual. Gerakannya tak perlu makna, cukup keyakinan yang terus-menerus diteguk tanpa rasa. Ia meliuk seperti king cobra liar. Pengikutnya kagum, bukan karena melihat kehebatan, tapi karena mereka ingin jadi bagian dari absurditas itu. Karena di dunia Rahab khurafat, semakin gila sesuatu terlihat, semakin dekat ia dengan yang ilahi. Gerakan tubuh jadi dogma, pencitraan jadi ibadah, dan iman, ia tumbang tanpa perlawanan. Gerakan ular kobra bukan jurus, ia adalah simbol. Bagaimana manusia bisa dilatih untuk percaya bahwa ketidakwajaran adalah pertanda kebenaran. Setelah digigit ular dan mengklaim warisan gerak king cobra, Rahab khurafat yang tubuhnya katanya telah bersatu dengan bisah dan hikmah, melangkah ke gelanggang buatan, melawan dua orang sekaligus, dan menang. Bukan pertarungan resmi, bukan juga ujian bela diri, melainkan teater absurditas di mana otot dan dongeng menjadi satu. Ia menari dalam pola zigzag yang tak pernah diajarkan sekolah manapun. Lengan-lengannya mengayun seperti cambuk, matanya tajam seperti sedang membaca dosa. Kedua lawannya tersungkur, dan para pengikut bersorak seperti baru menyaksikan kelahiran imam zaman baru. Dalam tafsir liar Roland Barthes, mitos adalah pidato, dan Rahab berbicara dengan tubuhnya, dengan gigitan ular sebagai tanda tangan, dan pukulan sebagai stempel keturunan yang samar. Tapi ini bukan tentang menang atau kalah. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebohongan bisa menjadi heroisme jika cukup banyak orang percaya. Mereka berkata, lihat, ia bukan manusia biasa, ia pewaris garis langit. Padahal yang mereka saksikan hanyalah tubuh yang bergerak, ditopang oleh legenda murahan, dan keputusasaan akan tokoh yang bisa menyelamatkan mereka dari hidup yang biasa. Rahab khurafat melawan dua, mungkin besok tiga, mungkin dunia. Karena sekali seseorang percaya bahwa dirinya adalah takdir, ia tak lagi perlu membuktikan apapun. Cukup menunjuk dan kenyataan akan ikut membungkuk. Di tanah Arat Nasun, kebenaran kalah telak dari koreografi. Dan Rahab, dengan gerakan ular dan sorot matanya yang penuh murka, telah menari di atas logika dan memenangkan perang yang tak pernah dimulai. Di balik semua cerita, bayangan, dan gelombang kemustahilan yang menari di udara Arat Nasun, tersisa satu hal yang tak bisa dibohongi, kehampaan. Rahab khurafat, sang legenda yang dilahirkan dari kemarahan, adalah cermin retak dari zaman yang haus makna, namun menolak kebenaran. Ia berdiri di tengah panggung yang ramai, di mana sorot lampu adalah bisu yang menyorot ke jurang ketidakberdayaan. Kata-katanya kasar, gerak tubuhnya aneh, dan kepercayaan yang disematkan padanya adalah debu yang terbang di angin malam. Menurut Friedrich Nietzsche, dalam kehampaan itulah manusia menemukan kelebihan beban makna. Sebuah paradoks yang menjerat mereka yang terlalu haus akan kepastian, hingga rela merangkul ilusi. Rahab bukan kebenaran, bukan nabi. Ia adalah simbol tragedi manusia yang terperangkap dalam pencarian akan sesuatu yang lebih besar, namun hanya menemukan cangkang kosong. Pengikutnya, mereka tetap mengantri, menjilati tangannya, membawa botol yang berharap ditiup, dan percaya pada gerakan ular yang sia-sia. Mereka menolak untuk melihat bahwa segala berkah itu hanyalah bayangan palsu yang menari di tepi jurang. Dalam diamnya malam, hanya ada satu suara yang benar-benar abadi, keheningan kehampaan. Rahab khurafat adalah mitos modern yang berdansa di atas puing-puing keyakinan. Dan kita, para penonton yang terjebak di antara absurditas dan realita, hanya bisa menyaksikan dan merenung. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan yang dibungkus suci, harapan adalah kemewahan terakhir yang harus diremukkan. Rahab khurafat terbit dari amarah purba, dibentuk kabut dan bisik yang menggoda. Ia merayap di nadi, berbicara lewat luka, jadi pujaan yang dicumi dunia tanpa tanya. Kenapa kau berpihak kepada asing? Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu